sebagai pertimbangan sangat menjadi pertimbangan karena kalau Bang Darwin amati aja waktu perang 12 hari Juni tahun lalu itu yang awalnya serangan ke situs nuklir itu kan minyak itu bisa mencapai dari 68 aja 75% itu. Tapi ada satu hal yang mengkhawatirkan dan ini penangkalnya justru menariknya bukan di Amerika saja. Di negara-negara yang saya sebut Dewan Kerjasama Teluk itu kan kayak Arab Saudi, Yordan, Qatar, Uni Emirat, Kuwait dan Bahrain ya. Itu sebetulnya ketar-ketir juga dan ini sebetulnya satu faktor yang ini kan bukan sekutu Iran ya, malah boleh dibilang potensial musuh. Ini yang agak repot Bang Darwin karena apa? Obama kan udah berhasil dulu sama Iran, bahkan status negara teroris pun udah dicabut segala. Nah yang nyabut kan Trump, jadi yang bikin gara-gara dia. Sementara ini harus diselesaikan dengan cara yang sebetulnya Obama sudah melakukan dengan terlepas quid pro quo-nya seperti apa ya, tapi Iran berhasil diyakinkan untuk ya udah terima akhirnya deal. Beberapa waktu yang lalu saya baca ada seorang di belakang layar itu yang dulunya pengacara tapi belakangan kayak konsultan strategis Trump itu yang salah satu resepnya itu kalau kamu dalam keadaan kalah harus tunjukkan seakan-akan unggul. Masalah Iran di luar yang soal nuklir ini sendiri kan terkait juga dalam persekutuan yang kebetulan di dalam doktrin Amerika sendiri itu dianggap selain Rusia, Cina dan Korea Utara, Iran ini adalah counter hegemoni, kekuatan hegemoni tandingan yang mencoba merubah tatanan lama ke tatanan baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Ketemu lagi bersama kami dalam program Armory Talks. Nah, seperti biasa, program ini akan mengajak Anda untuk melihat perbincangan kami atau diskusi kami terkait isu-isu seputar geopolitik yang lagi hangat. Nah, bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami mengangkat isu terkait Amerika Serikat Iran sudah di tepi jurang perang meski diplomasi masih dibuka. Sobat Armory, seperti kita ketahui bersama, situasi antara Amerika Serikat dan Iran maksud kami, per Februari 2026 berada di titik didih yang sangat kritis atau dalam istilah geopolitik disebut sebagai tepi jurang. Meskipun meja diplomasi masih dibuka, genderang perang terdengar sangat nyaring dari kedua belah pihak. Jika proposal Iran dalam 2 minggu ke depan dianggap tidak memuaskan oleh Washington, serangan udara Amerika Serikat kemungkinan menyasar fasilitas nuklir dan markas IRGC bisa terjadi sangat cepat. Sementara itu, kedua pihak sama-sama tahu perang terbuka akan menghancurkan ekonomi global. Penutupan Selat Hormuz saja sudah membuat harga minyak dunia melonjak di atas 4%. Trump dikenal suka menggertak dengan kekuatan militer untuk mendapatkan kesepakatan bisnis politik yang lebih menguntungkan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Sobat Armory, kami sudah menghadirkan seorang narasumber kompeten, ya tentu saja di channel YouTube Armory sudah tidak asing lagi, beliau adalah Pak Endrajit. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Bang Darwin, baik. Pak, makasih udah mau hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih. Nah, ini saya kira pertama kali ini langsung. Pertama kali ya Pak. Kalau di Zoom air. Kita udah beberapa kali. Ya Sobat Armory, Pak Endrajit ini merupakan pengkaji geopolitik Global Future Institute atau GFI. Kita langsung aja biar mempersingkat waktu langsung ngobrol-ngobrol Pak Endrajit. Pak, gimana Pak? Lagi sibuk apa nih? GFI lagi Pak, Global Future Institute? Ya sebetulnya yang rutin itu kajian-kajian current issues lah. Itu tiap hari itu di globalreview.com namanya. Tapi juga secara berkala kita bikin penerbitan buku. Ini udah yang terbaru ini yang mungkin Bang Darwin sudah punya. Neokolonialisme Amerika Serikat di Asia. Perspektif Indonesia, lalu ada beberapa buku sebelumnya, 2-3 buku sebelumnya, jadi ada hampir 4 buku yang sudah terbit. Nah yang lagi ke depan rencana ini memang kayak semacam membuat kursus dasar geopolitik dan strategi global. Lari gitu. Karena ya ini
kayak soal BOP, soal kenaikan tarif, banyakan itu orang kayak bingung tahu beritanya, tapi karena ada motif-motif yang sebetulnya melibatkan bukan hanya ekonomi politik tapi geografis sebetulnya. Nah, ini yang sering luput dari perhatian, dan kalau di geopolitik ini termasuk kepentingan nasional kita juga jadi sadar kondisi bahwa ada hal-hal yang sebetulnya diam-diam itu antara yang diserang dengan yang sasaran sesungguhnya itu sering tidak paham. Jadi kita sering kepancing. Ya. Tapi menarik memang Pak, ini apa yang direncanakan GFI tadi itu berkaitan dengan memang isu geopolitik ini lagi rame memang Betul. tahun terakhir ya Pak. Jadi masyarakat butuh memang informasi-informasi itu. Betul. Nah apalagi berkaitan dengan isu yang kita bahas nih Pak, isu Iran nih yang lagi rame ya. Iya. Secara keseluruhan Pak Endrajit melihatnya bagaimana nih Pak? Masalah Iran ini pertama kalau buat Amerika memang duri dalam daging sejak 79 itu ya. Yang pada perkembangannya hampir dalam melihat Iran itu hampir sama Cina. Jadi satu sisi memang diakui itu pesaing dan bukan sekutu yang bisa ditundukkan atau nurut begitu aja. Tapi ada yang lebih flaten sebenarnya. Di mana kalau negara-negara model Cina, Iran atau yang nggak bisa dibilang bisa ditekuk lah ya, nggak bisa ditekuk atau ditekan Amerika, tapi bisa maju dan bukan pakai sistem Amerika sendiri, itu yang lebih mengkhawatirkan. Nah, jadi persoalan-persoalan di Iran kebetulan yang bisa rawan dimainkan temanya itu ya nuklir misalnya. Nah ini yang menjadi dasar pemicu yang seakan-akan menjadi ketakutan global ya, akan adanya perang Amerika-Iran. Nah tadi Pak saya sempat sampaikan di awal ketika kini berkaitan dengan perang gitu ya. Ini ada hubungannya dengan Selat Hormuz gitu. Nah kalau kita kita pahami gitu ya, penutupan Selat Hormuz ini kan dapat memicu resesi global secara instan gitu Pak. Nah kira-kira sejauh mana akal sehat ekonomi masih menjadi variabel pengendali dalam pengambilan keputusan di Gedung Putih, Pak? Itu kalau soal penang sebagai pertimbangan jelas sangat menjadi pertimbangan. Karena kalau Bang Darwin amati aja waktu perang 12 hari Juni tahun lalu itu, yang awalnya serangan ke situs nuklir, itu kan minyak itu bisa mencapai dari 68 aja 75% itu. Apalagi yang minyak tanah, minyak mentah Brent itu bisa 100.000 per barel itu. Nah itu sudah ini dari itu baru soal harga ya. Tapi ada satu hal yang mengkhawatirkan, dan ini penangkalnya justru menariknya bukan di Amerika saja. Di negara-negara yang saya sebut Dewan Kerjasama Teluk itu kan kayak Arab Saudi, Yordan, Qatar, Uni Emirat, Kuwait dan Bahrain ya. Itu sebetulnya ketar-ketir juga, dan ini sebetulnya satu faktor yang ini kan bukan sekutu Iran ya, malah boleh dibilang potensial musuh. Tapi itu tanpa ironi jadi benteng pertahanan Iran karena banyak pertimbangan yang pasti tekanan-tekanan ke Trump pun, janganlah kalau soal itu. Walaupun mereka senang juga kalau Iran misalnya tidak lagi leading actor ya, tidak. Tapi dengan dampak pertama kalau kena, jangankan kalau diserang balasan, yang kalau kena percikan aja, misalnya infrastruktur pelabuhan kena, infrastruktur energi terutama kilang-kilang minyak kena, pangkalan-pangkalan militer Amerika sendiri di 6 negara kerjasama Teluk ini ada semua. Nah itu yang mengkhawatirkan di luar persoalan, katakanlah kalaupun berhasil misalnya regime change di Iran, itu mahal sekali yang justru kenanya di 6 negara Arab itu. Makanya faktor menarik yang di BOP ini kan juga beberapa negara yang juga di dalam GCC ini ya, seperti Arab Saudi ada, Yordan ada, di luar yang Indonesia, Pakistan yang di luar ini ya, Timur Tengah. Tapi itu satu perkembangannya juga terkoneksi juga di samping persoalan Palestina yang menjadi titik awal. Tapi ini juga mengantisipasi hal-hal yang lagi kita bahas ini. Betul. Nah Pak, tadi kan sempat singgung soal nuklir ya Pak ya. Kita tahu Israel itu secara konsisten melihat fasilitas nuklir Iran itu sebagai sebuah ancaman. Betul, ya.
Nah, bagaimana manuver diplomatik maupun intelijen Israel menekan pemerintahan Trump untuk segera mengambil tindakan militer sebelum jendela proposal 2 minggu Iran berakhir? Gimana menurut Bapak? Ya, ini akan berkait juga dengan kalau nggak salah ada yang tadi disinggung juga ya, kemungkinan gimana caranya Iran tanpa kesannya bertekuk lutut juga tapi mengikuti skema. Ini yang agak repot Bang Darwin karena apa? Obama kan udah berhasil dulu sama Iran. Bahkan status negara teroris pun udah dicabut segala. Nah, yang nyabut kan Trump. Jadi jadi yang bikin gara-gara dia. Sementara ini harus diselesaikan dengan cara yang sebetulnya Obama sudah melakukan dengan terlepas quid pro quo-nya seperti apa ya, tapi Iran berhasil diyakinkan untuk ya udah terima, akhirnya deal. Makanya status sanksi ekonomi dicabut, terus apa yang terkait ke soal status negara teroris seperti juga Korea Utara dan sebagainya dicabut. Nah, Trump masuk dibantah lagi, yang Obama pun dulu sewot. Iya. Nah, ini bicara Trump, Pak. Iya. Kita kan tahu ya, Trump itu terkenal dengan strategi maximum pressure. Iya. Untuk mendapatkan kesepakatan bisnis yang menguntungkan. Nah, pertanyaannya, apakah pengerahan gugus tugas kapal induk ini murni gertakan atau bluffing, ataukah militer Amerika Serikat kali ini sudah berada dalam titik di mana mundur akan dianggap sebagai kekalahan politik domestik? Nah, gimana Pak melihatnya? Ini harus dikembalikan ke telaah khusus tentang Trump sendiri ya, di dalam konteks beberapa waktu yang lalu saya baca ada seorang di belakang layar itu yang dulunya pengacara tapi belakangan kayak konsultan strategis Trump itu. Yang salah satu resepnya itu kalau kamu dalam keadaan kalah harus tunjukkan seakan-akan unggul. Nah, ini saya lihat kalau dalam mulai di Venezuela kemarin ya kan, terus justru kita harus kritis karena kesannya kan dia di atas angin. Jadi kalau kena sihir, hipnotis ininya itu, wah gawat ini orangnya. Tapi dia lupa ini apapun orang entertainment ya. Jadi lebih banyak, kecuali kalau Hitler lah lain soal itu. Harus lain lagi cara ini. Tapi kalau kayak gini harus dibaca bisa ke logika terbalik loh Bang Darwin. Dalam prakteknya dia tidak sekuat yang dikira. Ya misalnya kayak Venezuela. Waktu dia ini akan menguasai minyak sekarang lah, kalau dengan walaupun terlepas itu memalukan, Maduro ditangkap dengan segala macam, tapi kalau kita lihat naiknya Delcy Rodriguez dan jajarannya itu Chavez justru comeback karena tanpa Maduro, karena Maduro kan sekedar nasab ya, ikatan keluarga karena dia ipar. Tapi kalau ini kan ideologis, Delcy terus Pedro Lopez yang Menhan sama Mendagri Cobelo itu ideologis orang-orang Chavez itu justru malah menguat itu. Nah ini kan, tapi karena Trump kan, wah kita akan kuasai minyak ya itu dia paling menguasai premanisme di jalur Karibia, maritim Karibia, yang untuk keluar masuk pintu dia cegat, dia bayar mintain bayaran segala. Tapi kan dalam konteks itu tidak seperti yang kita bayangkan, yang menguasai tata kelola minyak Venezuela gitu. Nah ini saya kira sama nih dalam soal Iran ini, saya tidak terlalu yakin dia sebetulnya di atas angin, malah menunjukkan kelemahan itu karena melihat konsultan bilang itu, di kampanye kayak gitu, di dalam hal ini sama benang merah. Jadi nggak sekira yang dibayangkan. Oke. Nah, dalam konteks tegangan 2026, apa kira-kira menurut Pak Endrajit komponen paling realistis yang harus ada dalam proposal Iran agar bisa diterima oleh Washington tanpa membuat Iran terlihat bertekuk lutut di mata rakyatnya sendiri? Ya pertama tentu saja dalam konteks yang dimaksud Bang Darwin di nuklir itu sendiri ya, karena ini kan yang lagi tetap di arena diplomasi terbuka kan ke arah itu. Nah tapi itu satu pertama yang tadi sudah saya singgung, ini kalau kita lihat resepnya sebenarnya di Obama itu ya apapun quid pro quo-nya yang entah deal itu kan. Nah, cuman kan yang nyabut justru presiden petahana ini satu. Tapi yang kedua, masalah Iran di luar yang soal nuklir ini sendiri kan
terkait juga dalam persekutuan yang kebetulan di dalam doktrin Amerika sendiri itu dianggap selain Rusia, Cina, dan Korea Utara, Iran ini adalah counter hegemoni, kekuatan hegemoni tandingan yang mencoba merubah tatanan lama ke tatanan baru. Nah, jadi itu tetap menjadi patokan ini kegusaran Amerika. Tapi yang di sisi lain yang nggak kalah penting, tatanan global apa yang sekarang ini dalam posisi yang krusial. Nah di titik ini yang kita harus lihat Bang Darwin, kembali ke motif geografis itu kadang-kadang nggak mesti dimunculkan, yaitu wilayah Laut Kaspia, di mana itu kalau kita lihat ada dua jajaran negara dua sisi, yang sisi barat Kaspia sama sisi barat timur, yaitu yang satu sisi itu Asia Tengah, Kyrgyzstan, Uzbek, Turkmenistan yang notabene dulu lepasan dari Uni Soviet atau Rusia sekarang. Tapi sisi lain juga lepasan dari Uni Soviet Rusia ini yang kebetulan Eropa ya, Kaukasus Selatan terutama, Azerbaijan, Georgia dan Ukraina. Nah, di dalam sisi lain, sisi Kaspia Timur ini kalau masih bicara lokasi geografis ya, sisi lain belum yang bicara nanti sumber daya alamnya, yang lokasi geografis. Nah, Cina sendiri provinsi Xinjiang yang dulu sering ramai soal HAM dulu, ini kan berbatasan langsung dengan Kaspia Timur ya. Nah ini hal kesalahan itu Rusia dan Cina sendiri memandang Kaspia ini dengan kekayaan alamnya yang luar biasa ya. Hampir 35 miliar barel ya. Itu menjadi selain gas yang sekitar triliunan kubik kaki itu jelas menjadi perebutan pengaruh. Tapi yang nggak kalah penting juga di dalam konteks ini, Rusia dan Cina ini punya pandangan geopolitik yang percis Amerika memandang Amerika Latin terkait doktrin Monroe 1823, bahwa intinya itu kalau di Amerika kan Amerika Latin pokoknya yang luar nggak boleh. Nah, cuman luar itu dulu kan Inggris karena penjajahnya. Tapi kalau sekarang kan Rusia, Cina dan sebagainya yang terlarang itu di dalam konteks Amerika Latin. Nah, di Kaspia Transkaspia ini, wilayah Transkaspia, dua sisi negara-negara ini tuh juga dipandang oleh Rusia dan Cina ini juga harus bebas dari wilayah luar. Apalagi yang saya sebut tadi, Xinjiang itu selain berbatasan Kaspia Timur, dia erat hubungannya dengan perbatasan di Asia Tengah ya. Kyrgyzstan kayak misalnya Xinjiang ini kan banyak yang Muslim ini sebenarnya non Cina ya, bukan Han ya, tapi banyak dari suku-suku Turki. Nah ini yang sisi ini menjadikan Rusia sama Cina, makanya waktu dia bikin Shanghai Cooperation Organization 2002-2005 yang walaupun benihnya itu 1996 ya, itu menjadi satu dasar awal untuk mengimbangi Amerika dan NATO yang udah lebih dulu, apalagi waktu pasca Perang Dingin berakhir, mencoba mencaplok sepenuhnya yang disebut wilayah Transkaspia ini atau Laut Kaspia ini ya. Jadi pertama sumber ekonominya gas, minyak dan karbon, hidrokarbon. Nah, itu kan. Yang kedua, lokasi geografisnya juga aset yang ini, karena intinya kalau Mackinder di pakar geopolitik Inggris dulu nyebut heartland ya, daerah jantung, itu bukan hanya Asia Tengah. Yang lebih konkret itu tali simpulnya ya Kaspia ini. Jadi yang menghubungkan Eropa dan Asia atau Barat dan Timur. Gitu. Nah ini sebetulnya silent conflict yang mendasari juga ketegangan di Iran dengan Amerika. Nah, belum lagi kalau Rusia dia udah lebih dulu pegang ini dalam permainan catur dengan preemptifnya menguasai Ukraina ya. Nah, karena itu nanti menjadi bargaining untuk kalau di perang di diplomasi. Tapi yang nggak kalah penting, Iran juga berkepentingan Azerbaijan dan sebagainya ini yang notabene Kaukasus, karena saya dengar kayak Azerbaijan sekarang bukannya hubungan diplomatik ya sama Israel, tapi juga ke arah kerjasama strategis. Padahal kalau kita lihat walaupun Azerbaijan ini
katanya negara sekuler ya, tapi penduduknya kan mayoritas Muslim dan Syiah justru yang dominan. Ini juga menarik ya. Satu sisi banyak dinamik yang bisa tak terduga. Ya, nah Pak ini menyinggung beberapa negara yang tadi Bapak sudah sebutin nih sebelumnya gitu ya. Artinya katakanlah saya menyebutnya ini sebagai aktor ketiga gitu ya, negara ketiga gitu ya. Nah, pertanyaannya jika Israel berhasil mendorong Amerika Serikat ke dalam konflik terbuka, bagaimana posisi Rusia dan Tiongkok? Apakah mereka akan tetap menjadi penonton yang mengambil untung dari kenaikan harga minyak atau justru menjadi rem terakhir melalui tekanan ekonomi pada AS? Nah, ini menarik nih Pak. Iya. Ya kalau secara Israel memang ini ada satu sisi yang memang menjadi motif tersendiri. Kalau terkait Amerika dengan satu sisi aset lokasi geografis di seputaran Teluk Persia dan Hormuz satu sisi, apalagi Kaspia juga ikut melatar yang saya cerita tadi. Tapi juga yang nggak kalah penting adalah soal sumber daya alamnya itu sendiri ya. Mulai dari minyak, gas, hidrokarbon dan mungkin juga mineral dan sebagainya. Tapi di sisi lain kalau Israel kan nggak terlalu ke sana sebetulnya. Ada lebih ke ambisi geopolitik. Apalagi kesejarahannya ini merasa dulu dizolimi Babilonia ya kan sama apa. Jadi ada keinginan selain rasa tidak aman juga ingin menguasai atau malah kalau bicara ekstrimnya menghapus dari sejarah terkait. Nah ini yang agak menjadi kompleks karena kemudian perhitungannya menjadi irasional even buat Amerika sendiri. Nah di inilah titik rawan dari perang atau tidak itu, karena kemudian negara-negara yang notabene 6 negara teluk seperti Arab Saudi CS ini pro Amerika, tapi kalau menyangkut soal Israel ini bisa sangat riset, termasuk makanya kenapa dalam Iran ini jangan terus gara-gara ini landak mati di tengah nih kira-kira gitu. Kalaupun mereka pada dasarnya memang nggak suka Iran itu hegemoni di Teluk Persia, tapi kalau melihat perang sebagai solusinya, mereka akan melihat itu dampaknya menjadi perang baru nanti di dalam kayak radikalisasi muncul, terus belum hancurnya instalasi-instalasi kekayaan alam negara-negara Arab yang kaya-kaya ini pun hancur. Kalau enggak kan itu bisa aja nanti gampangan analoginya. Ibaratnya Bang Darwin punya 2-3 miliar misalnya, tiba-tiba terdampar di tengah laut kan jadi nggak ada gunanya itu. Nah itu akan bisa kayak gitu udah mikir. Wah ini gawat juga. Dan itu namanya kan mikir jangan-jangan Israel ini mau dorong ini tapi mau perang tersembunyi juga kepada mereka. Itu saya kira makanya saya tadi di awal katakan dalam titik tertentu agak alot juga urusan perang karena benteng pertahanan Iran justru di musuh-musuh Iran sendiri yang notabene Timur Tengah yang sekarang pro Amerika gitu. Karena mengingat kalkulasi tentang kerusakan yang mereka alami sendiri ke depan gitu. Iya. Nah, kalau kita bicara pasca serangan, Pak. Iya. Andai serangan udara terbatas benar-benar terjadi pada fasilitas nuklir dan markas IRGC. Apakah ada skenario di mana konflik ini tidak meluas menjadi perang regional total, ataukah eskalasi adalah konsekuensi yang sudah tidak bisa dihindari lagi? Nah ini kalau kita berandai-andai nih Pak, terjadi perang. Ya, kalau itu kita lihat dari pengalaman di Irak dulu ya, yang disebut shock and awe itu memang itu udah pola Amerika. Tahapan awal itu artileri udara mendahului tahapan berikutnya di serangan berikut. Jadi pengeboman jadi intinya membangun psikologi kepanikan, ketidakpastian, ketakutan dan sebagainya. Nah baru ke serangan-serangan yang sifatnya lebih utama. Tapi kalau dalam konteks Iran dari pengalaman perang Iran-Irak yang berkepanjangan waktu itu ya sama kayak di Amerika Iran, begitu udara tuntas itu dia kan biasanya melakukan operasi darat ya. Nah dalam operasi darat itu yang nggak bisa diprediksi karena lihat sejarah daya tahan Iran dalam
pertempuran ya. Apalagi kalau nanti dikombinasi dengan tadi sedikit disinggung ya, bukan sekedar regional, tapi Iran pun bisa melakukan regionalisasi perang. Jadi dengan serangan-serangan balik ke instalasi-instalasi militer di 6 negara Teluk, lalu perusakan kilang-kilang minyak, lalu infrastruktur ekonomi, energi dan bahkan pelabuhan, itu akan membuat regionalisasi itu menjadi masalah baru yang komplikasi lah istilahnya. Nah itu dalam konteks seperti itu hal-hal yang justru nggak dikalkulasi bisa muncul. Ya, yang kedua, kalau itu berkembang lebih larut-larut, kalaupun memang arahnya kemudian regime change, tapi bisa saja muncul tidak seperti yang dibayangkan secara mulus oleh Amerika. Kalau dalam ideal Amerika kan kayak dulu misalnya ini aja ada waktu Iran digulingkan Shah Iran. Amerika sebenarnya secara realistik sudah menyiapkan kemungkinan kayak Bani Sadr atau Gad Sadeh yang notabene kan didikan Barat sebagai ini ya nggak apa-apa deh yang penting moderat gini-gini dan apalagi cita rasanya Barat. Nyatanya tahu-tahu Mullah yang muncul yang dengan klasifikasi yang mereka nggak hitung, ternyata bukan guru ngaji aja tapi ada yang ahli strategi diplomasi kayak Ayatullah Beheshti yang bahkan itu kalau nggak salah dia mampu membuat tipuan itu ke Panglima Armada 4 dulu kalau nggak salah Jenderal Harkins ya yang dia menyangka Khomeini itu ingin membubarkan militer di Iran yang pewarisan Sairan ya. Jadi tekanan si Harkin ini jangan dibubarkan ya, jangan itu. Nah, padahal sebetulnya Khomeini memang nggak pengen itu dibubarkan karena dia mikirnya ya itu belakangan blunder Amerika di Irak kan waktu dibubarkan Partai Baath sama tentara reguler Irak malah yang kemudian mereka jadi unsur-unsur pemberontakan berkepanjangan di Irak sendiri walaupun pasca kemenangan sebetulnya secara militer. Nah itu Iran Khomeini sudah mikir waktu itu jangan sampai gitu. Jadi dia tetap nggak dibubarin tapi diparkir gitu. Nah, dia bikin Pasdaran yang sampai sekarang kita kenal itu kan pasukan kawal yang sebetulnya itu tentara baru itu yang bukan sekedar pengawal milisi itu yang dengan ini. Nah, jadi artinya tidak menciptakan gejolak gitu. Tapi pinternya Beheshti yang notabene talenta diplomasi dan intelijennya kuat mampu ya sudah deal lah. Baru Iran mengajukan quid pro quo-nya oke kalau ini nggak akan dibubarkan tapi tolong gini ya. Dia Amerika pasif makanya kan waktu transisi di ini. Nah ini yang saya kira dalam konteks seperti ini Iran ini sudah terbukti selain punya daya tahan punya kecerdasan juga untuk bermain di wilayah non militer untuk membuat hal-hal yang tidak terduga. Justru saya lihat nanti kalau memang arahnya seperti itu bisa saja militer muncul ini tapi tidak dalam skim Barat juga di dalam konteksnya. Sama di Suriah juga kemarin sebenarnya kan terlambat Amerika. Yang Giovanni itu yang naik tiba-tiba ini Assad ditarik ke Rusia tapi ini juga justru karena terpancing dalam pasukan internasional Amerika terlambat masang jagonya jadi muncul yang mau nggak mau dia harus terima gitu kan. Nah, ini hal seperti itu dinamis saya kira. Ya Pak Indrajit ini nggak terasa ini udah hampir setengah jam kita ngobrol-ngobrol. Memang seru banget ketika ngobrol geopolitik apalagi soal Amerika Serikat Iran. Nah ini pertanyaan terakhir Pak Indrajit terkait kita nih Indonesia melihat Amerika Serikat dan Iran ini yang beberapa hari semakin memanas, sebaiknya bagaimana sikap kita sebagai negara Indonesia dan kemudian silakan dilanjut seandainya terjadi perang gitu ya. Kalau tadi kita sempat bahas akan berdampak terhadap Selat Hormuz, maka apa yang akan terjadi dengan kita Indonesia? Apa dampak dari perang antara Iran dan Amerika Serikat ini kalau terjadi? Kita berandai-andai Pak. Silakan Pak. Itu kalau kita lihat di sinilah makanya area abu-abu dari yang namanya Board of Peace ini. Memang kalau dilihat secara kasat mata ini kan persoalan Gaza,
perdamaian di Gaza yang perdamaian Israel Palestina yang ujungnya memang kemerdekaan Palestina. Yang ini kontroversi dan pro kontra itu kan seputaran itu. Nah, tapi yang lupa di sisi lain BOP ini bisa satu saat menjadi skoci cadangan atau darurat kalau kondisi, karena kita lihat tadi kan saya sebut Yordan ada di situ, Indonesia, Pakistan, Turki, Mesir ada di situ. Uni Emirat ada di situ. Ini semua berkepentingan loh dalam konteks Iran ini, dalam konteks sekarang ini. Nah, jadi di dalam konteks kalau ada apa-apa, semua ada di pagar. Ada dalam BOP itu ya Pak. Kalau soal percaya nggak percaya Trump, ke Trump, apalagi dengan posisinya yang cukup anomali kayak sekarang di BOP sebagai kayak chairman, dan tapi juga dia bukan representasi Presiden Amerika misalnya. Ya dulu Imamura sama Soekarno-Hatta juga nggak percaya kalau Imamura itu akan menyerahkan kemerdekaan Indonesia. Karena hitungan yang diyakini Soekarno-Hatta adalah ini ada konstelasi global yang mengarah, dan perangnya memang udah terjadi. Tapi mereka yakin entah 2 atau 5 tahun Jepang ini kalah. Nah di dalam konteks ketika itu kalah, dan benar kan kalah, ternyata 3 tahun, 3,5 tahun. Nggak relevan lagi janji bener enggaknya si Imamura karena kita udah pegang grip di dalam pagar. Nah, situasi BOP ini kalau menurut saya justru jabaran dari politik bebas aktif Indonesia dalam pengertian yang tidak oportunis, tidak pasif, proaktif. Karena saya sering katakan non-blok itu dalam konteks pemahaman Indonesia yang benar ya. Sebagai gerakan dia proaktif, sebagai kebijakan dia konstruktif, jelas maunya apa dan sebagainya. Nah ini kan tergambar di dalam BOP sendiri, terlepas banyak pihak yang menganggap itu aneh ya. Katanya perdamaian kok Iran nggak ada, Palestina nggak ada. Lagi bicara soal dananya ya belum Pak. Dananya dan sebagainya. Nah tapi kalau kita lihat dalam konteks ini, SBY kan pernah bilang juga selain Prabowo mengembangkan juga ya dulu. Kayaknya kok kayak mirip ya, kan dia istilah SBY gitu, kayak menjelang loh ini PD1, PD2, bukan perangnya itu meletus, tapi situasi mirip-mirip. Nah, jadi situasi miripnya yang harus diantisipasi gitu. Nah, supaya tidak seperti yang dibayangkan Bang Darwin tadi, di mana kalau perang. Nah, ini yang saya kira benteng Iran, termasuk kalau dalam konteks ini juga ada di BOP ini kalau saya lihat. Sisi Iran nggak ikut, tapi kalau dengan ini segala ini proses. Terlepas Israel juga ada di situ, itu realitas politik ya, memang harus masuk gitu. Apalagi kalau arahnya nanti perdamaian Palestina Israel gitu. Nah ini yang saya kira Indonesia tidak ada lain, ini sebagai tantangan menjabarkan bebas aktif itu tidak seperti yang, atau nggak boleh seperti yang dulu-dulu ya. Hanya sekedar penonton pasif, atau cilakanya lagi malah korban dari itu, atau kesana kemari yang pikirannya yang penting menguntungkan sana sini, yang malah akhirnya nggak dapat apa-apa. Nah itu saya kira, walaupun memang saya tahu nih Prabowo berisiko ya dengan gambling, great power ini. Sama kayak Soekarno-Hatta sama Jepang dulu. Nah ini tetap harus, tapi kelihatannya pilihan ini yang ini diambil dalam kerangka, apalagi kalau yang diantisipasi nanti bukan Palestinanya, krisis globalnya itu. Nah semua ini unsur 8 negara Islam ini, yang notabene juga Global South kan, atau negara berkembang, sudah ada di pagar yang namanya BOP. Bahkan mungkin bisa menjadi alternatif dari atau benih ya dari PBB baru nanti. Oke. Pak Hendrajit, terima kasih banyak udah mau sharing, berbagi dengan kami. Sama-sama. Apapun itu ya, kita pastinya semua berharap tidak terjadi namanya peperangan gitu ya Pak ya. Kita mau semua damai-damai saja gitu ya. Geopolitik juga ya, meskipun ada dinamika seperti sekarang gitu Pak. Sehat-sehat terus Pak Hendrajit. Sama-sama. Lancar-lancar semua. Sukses juga. Global Future Institute dengan beberapa agendanya, mudah-mudahan sukses nanti. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi juga dengan GFI. Insya Allah. Oke, Sobat Armory, itu tadi obrolan kami dengan Pak Hendrajit, pengkaji geopolitik dari Global Future Institute. Saksikan terus program Armory Talks dan program-program lainnya hanya di channel YouTube Armory Ribbon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.